Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 468, Dalang. Dewa Perang Ketujuh di bawah komando Kaisar Xiao dari Tang Timur. Jian Wushuang tercengang. Dia pernah mendengar tentang Tang dari Timur, sebuah kerajaan yang haus darah di benua Nanyang, tempat Jian Wushuang pernah bertualang selama beberapa waktu. Tetapi dia belum pernah mendengar tentang Kaisar Xiao dari Tang Timur atau Dewa Perang. Kenapa, kamu tidak mengerti? Di Jing menatapnya dengan penuh minat. Yang terhormat tetua, saya tahu tentang dinasti Tang Timur. Saya hanya mendengar bahwa ada seorang raja misterius, tetapi saya belum pernah mendengar tentang Kaisar Xiao atau Dewa Perang. Jian Wushuang mengerutkan kening dan berkata, Tang Timur yang kau tahu sama sekali berbeda dari yang kusebutkan. Di Jing tertawa. Yang kau tahu diciptakan oleh guruku. Sedangkan yang asli, kau belum pernah melihatnya. Jika kau punya kesempatan di masa depan, kau akan tahu Tang yang sejahtera. Jian Wushuang tertegun dan tak bisa berkata apa-apa. Dinasti Tang Timur di benua Nanyang adalah dinasti pembantai dan negara kematian. Namun, dinasti Tang Timur yang disebutkan oleh Di Jing adalah dunia yang makmur. Yah, tidak ada gunanya menjelaskannya padamu, nak, kata Di Jing sambil melambaikan tangannya. Jian Wushuang berhenti berbicara saat perhatiannya beralih ke sosok lain di aula. Penatua, siapa dia? Jian Wushuang menatap lelaki tua berambut dan berjanggut putih itu, yang jelas telah meninggal selama bertahun-tahun. Dia adalah pemilik rumah gua ini, kata Di Jing. Pemilik rumah gua itu. Jian Wushuang terkejut, kupikir itu dibangun olehmu. Tentu saja tidak. Di Jing berkata sambil mengerutkan bibirnya, aku akan mati. Untuk apa aku membangun rumah gua? Dia adalah dalang. Dia tampaknya terkenal di Tanah Suci. Dalam informasi yang ditinggalkannya, dia mengaku sebagai pembuat boneka pertama di Tanah Suci. Pembuat boneka pertama di Tanah Suci. Jian Wushuang penasaran. Ini luar biasa. Sayangnya, tidak peduli seberapa kuat bonekanya, hidupnya sendiri terbatas. Ketika aku melawan para ahli alam awan di pegunungan berapi, aku menemukan rumah gua, jadi aku memilih tempat ini untuk berkultivasi dalam pengasingan, kata Di Jing. Aula ini adalah inti sebenarnya dari rumah gua, tempat dia meninggalkan 4 peluang bagi para ahli di masa depan. Seharusnya belum ditemukan. Kau beruntung aku membawamu ke sini. 4 kesempatan. Mata Jian Wushuang langsung berbinar. Wah, masih terlalu pagi bagimu untuk bersemangat. Keempat kesempatan itu disertai dengan ujian. 3 ujian adalah tentang membuat boneka, sementara kamu, kurasa kamu tidak pandai melakukannya. Di Jing menatapnya. Sebagai seorang ahli yang kuat yang telah tinggal di rumah gua selama lebih dari 1000 tahun, Di Jing tahu segalanya di rumah gua itu. Jian Wushuang tersenyum enggan. Membuat boneka. Tidak pandai dalam hal itu. Dia tidak tahu apapun tentang hal itu. Itu saja. Meskipun ada 4 kesempatan, paling banyak kamu hanya bisa mendapatkan 1. Meski begitu, aku penasaran apakah kamu sanggup melakukannya. Di Jing mencibir. Nak, ikut aku. Setidaknya masih ada kesempatan. Setengah roti lebih baik daripada tidak makan sama sekali, kata Jian Wushuang sambil mengangkat bahu. Dia mengikuti Di Jing ke ruang rahasia di sebelah aula. Ujiannya ada di ruang rahasia, kata Di Jing sambil menatap Jian Wushuang. Jika kamu bisa lulus ujian ini, kamu akan mendapat hadiah yang bagus. Hargai kesempatan ini. Jian Wushuang memaksakan senyum dan melangkah masuk tanpa berpikir 2 kali. Dia melihat tanah kosong dengan sosok yang menjulang tinggi di tengahnya. Seorang petarung boneka. Jian Wushuang tidak terkejut melihatnya. Puppet Master mengaku sebagai pembuat boneka pertama di Tanah Suci dan telah membangun rumah gua ini, mengisinya dengan Puppet Fighter. Tidak mengherankan bahwa ia akan menggunakan Puppet Fighter dalam ujiannya. Sang petarung boneka segera membuka matanya dan menatap Jian Wushuang. Alam Suci. Tanya petarung boneka dengan sedikit terkejut. Oh. Jian Wushuang mengangkat alisnya dan berkata, seorang petarung boneka yang cerdas. Ada 2 jenis petarung boneka, yang cerdas dan yang tidak cerdas. Mereka sangat berbeda. Petarung boneka yang memiliki kecerdasan sama cerdasnya dengan manusia, tetapi mereka biasanya tidak terlalu kuat. Pejuang boneka tanpa kecerdasan jauh lebih kuat. Misalnya, boneka darah Jian Wushuang dan pejuang boneka lainnya yang pernah ditemuinya di lapisan dalam dan luar rumah gua termasuk dalam tipe ini. Jian Wushuang pernah bertemu dengan petarung boneka yang memiliki kecerdasan, seperti Jin Ling dan Mu San di tanah leluhur. Prajurit manusia, kau hanyalah seorang ahli alam suci, jadi aku akan membatasi kekuatan tempurku ke tingkat alam suci. Selama kau mengalahkanku, kau bisa mendapatkan kesempatan yang ditinggalkan tuanku di ruang rahasia ini, kata pejuang boneka pirang berjubah biru. Jian Wushuang mengangguk sedikit sebagai tanda mengiyakan. Apakah kamu siap? Boneka pirang itu menatap Jian Wushuang. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, dia berhenti sejenak lalu bergegas maju. Boneka pirang itu terpental ke depan seperti bom.
Bersamaan dengan itu, sebuah kapak raksasa muncul di tangannya. Dia mengayunkannya dengan keras ke arah Jian Wushuang saat dia mendekat. Kapak raksasa membelah udara dengan kekuatan dahsyat dan meninggalkan sisi terang di Void. Keterampilan kapak yang bagus, Jian Wushuang tersenyum tipis. Dia tahu bahwa petarung boneka yang memiliki kecerdasan dapat menggunakan keterampilan manual, tidak seperti boneka yang hanya dapat menggunakan kekuatan fisik. Jian Wushuang mulai melakukan serangan balik. Dia mengayunkan pedangnya ke atas dan menghalangi bayangan kapak yang menuju ke arahnya. Dentang. Setelah tabrakan hebat itu, boneka pirang terus mengayunkan kapak raksasa dalam serangkaian serangan yang menekan Jian Wushuang. Jian Wushuang mengangkat pedangnya untuk melawan sambil berpikir dengan heran, kekuatan pejuang boneka ini memang setingkat alam suci. Namun, keterampilan kapaknya sangat halus. Dia hampir tidak sebanding dengan seorang bangsawan pemula. Itulah ujiannya Puppet Master. Mustahil bagi seorang ahli Saint Realm untuk mengalahkan seorang pejuang boneka tingkat penguasa pemula. Namun, itu tidak sulit bagi Jian Wushuang, karena ia dapat dengan mudah melawan dua penguasa menengah pada saat yang sama. Jian Wushuang segera mulai menyerang.